Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Sekali lagi mengunjungi pasar angin dan awan, Yang Chen masih agak kagum dengan suasana ramai di sini. Pemandangan itu sama megahnya seperti sebelumnya, tetapi tidak seperti terakhir kali ini Yang Chen punya lebih banyak waktu untuk mengamati. Pasar angin dan awan sangatlah besar, dan bahkan dengan jiwanya yang menyapu seluruh pasar itu, tidak mungkin dia bisa melihat semuanya secara detail. Yang Chen tidak terburu-buru dan memutuskan untuk melakukannya secara perlahan. Saat dia melihat sekelilingnya, Yang Chen tidak dapat menahan senyum. Sebelumnya, dia pikir mungkin tidak mudah untuk menemukan beberapa harta yang dapat membantu prasasti niat Dao. Tetapi sekarang, saat dia melihatnya, hal itu tampak sangat mudah. Dalam pencariannya, ia menemukan hal-hal seperti buah dewa api, yang dapat membantu meningkatkan prasasti Tao api, dan daun pohon roh, yang dapat membantu peningkatan prasasti Dao kayu. Ada banyak bahan dan metode yang tersedia. Akan tetapi, sebagian besar harta karun tersebut memiliki keterbatasan dalam peningkatan prasasti niat Dao, seperti menjadi tidak efektif ketika sudah ada 2000 prasasti niat Dao. Atau, paling banyak, mereka hanya dapat meningkatkan niat Dao sedikit lebih dari 100 prasasti. Selanjutnya, jika sebelumnya sudah mengambil harta yang sejenis, maka harta tersebut tidak lagi efektif. Hal ini sangat mengurangi efektivitas harta karun tersebut. Namun demikian, tidak sulit untuk memilih beberapa yang cocok untuk digunakan sendiri. Setelah mencari beberapa saat, Yang Chen akhirnya memilih dua harta karun. Salah satunya adalah buah pohon pantang menyerah, yang memiliki peningkatan nyata dalam niat Dao pantang menyerah dan menggandakan efek prasasti niat Dao pantang menyerah di bawah 2000, meningkatkan jumlah prasasti niat Dao sekitar 500. Mengonsumsi banyak buah tidak akan efektif. Yang Chen sangat mementingkan buah pohon yang tak tergoyahkan ini. Karena prasasti niat Dao pantang menyerah miliknya paling sedikit, maka pengaruh buah pohon pantang menyerah padanya juga paling besar. Yang lainnya adalah Thunder Law Center. Pusat hukum petir ini diekstraksi dari binatang purba bernama binatang petir Taiyuan. Konon, binatang purba ini harus hidup setidaknya 300.000 tahun untuk menghasilkan pusat hukum petir yang begitu murni. Berdasarkan uraiannya, pusat hukum guntur ini dapat meningkatkan prasasti niat Dao guntur dan petirnya hingga lebih dari 400. Kedua harta ini jika digabungkan menghabiskan lebih dari 80.000 poin merit. Persyaratan poin merit memang sudah cukup tinggi, tetapi meskipun begitu, sebagian besar kultivator tetap membelinya. Namun, tak ada yang sesantai Yang Chen, yang membeli secara impulsif. Kebanyakan kultivator menabung poin merit dalam waktu lama, lalu membeli harta karun itu dengan susah payah. Setelah selesai berbelanja, Yang Chen pun kembali berkultivasi lagi. Kali ini dalam kultivasinya, Yang Chen tidak menahan diri dan mulai memurnikan dua harta yang baru dibeli satu per satu. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu dalam proses pemurnian. Akan tetapi, selama 3 hari ini, Yang Chen tidak bisa membuat dirinya merasa bahagia. Itu karena efek dari buah pohon pantang menyerah dan pusat hukum petir yang dia konsumsi benar-benar berbeda dari apa yang pernah dia dengar dari para penanam di stan-stan itu sebelumnya. Tentu saja, bukan berarti buah pohon pantang menyerah dan pusat hukum petir ini tidak berkhasiat, tetapi lebih tepatnya, mereka tidak sehebat yang diklaim penjual sebelumnya. Misalnya, buah pohon pantang menyerah hanya meningkatkan prasasti niat Dao Yang Chen sebanyak 300 prasasti, bukan 500 prasasti sebagaimana disebutkan sebelumnya, yakni selisih setengahnya. Dan pusat hukum petir, yang konon meningkatkan prasasti Dao intennya lebih dari 400, hanya meningkatkannya sedikit di atas 200. Itu hanya setengah dari hasil yang dijanjikan. Hasilnya, ia hanya menambah 500 prasasti Dao intennya, sehingga totalnya menjadi 19.900. Ia hanya kurang 100 dari 20.000. Hal ini membuat Yang Chen hampir pingsan sesaat. Setelah dipikir-pikir matang-matang, tak ada tempat baginya untuk berdebat tentang hal ini. Penjual mana yang tidak akan melebih-lebihkan kemampuan barang dagangannya? Sebaliknya, itu adalah kecerobohannya sendiri, karena sudah lama hidup, ia dengan mudah tertipu oleh tipuan sederhana seperti itu. Sekarang, dengan hanya 100 prasasti Dao Inten yang tersisa, Yang Chen merasa gelisah. Bagaimana dia bisa meningkatkannya? Tidak dapat memahaminya, Yang Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Benar, aku masih punya asal api aneh. Pikir Yang Chen sambil menepuk dahinya. Yang Chen tertawa terbahak-bahak mengingat kenangan itu, bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Apa efek dari asal mula api aneh? Ia dapat menembus batas niat Dao api, sama seperti bagaimana roh laut ilahi membantu menembus batas niat Dao air. Pada awalnya, Yang Chen tidak terlalu memperhatikan efek ini, tetapi setelah roh laut ilahi memberinya dorongan signifikan dalam prasasti niat Dao-nya, dia mulai memperhatikan. Ini bukan hanya tentang mendobrak batasan, tetapi juga tentang meningkatkan prasasti Dao Inten. Namun, karena keterbatasan waktu, Yang Chen mengesampingkan masalah ini. Asal mula api aneh selalu diolah oleh avatar api miliknya, namun mengolah avatar api cukup sulit.
Ternyata, avatar api cukup berguna selama tahap pencerahan, tetapi efektivitasnya berkurang setelah mencapai tahap nirvana. Sekarang, Yang Chen memutuskan untuk menarik avatar apinya dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk memurnikan asal api aneh. Dia bertekad untuk melihat peningkatan prasasti niat Dao. Mulailah menyempurnakan, kata Yang Chen, matanya terfokus. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, asal-usul api aneh milik burung api masih dapat membuatnya merasa seolah-olah jiwanya terbakar. Dengan langsung memurnikan api aneh dengan tubuhnya sendiri, menggabungkan prasasti niat Dao ke dalamnya, efeknya tentu jauh lebih kuat daripada saat menggunakan avatar api, dengan perbedaan yang signifikan. Dengan setiap penyempurnaan, prasasti Dao Inten milik Yang Chen meningkat pesat. Hal ini juga membuat Yang Chen tersenyum. Tak lama kemudian, prasasti Dao Inten miliknya berhasil menembus 20.000 prasasti semudah meniup debu, tanpa kesulitan apapun. Pada saat yang sama, avatar niat Dao-nya terpisah dari tubuhnya, mengalami perubahan drastis. Memaksa avatar Daoisnya muncul, Yang Chen dengan jelas melihat kemunculannya. Tidak seperti sebelumnya, avatar Dao Inten ini tampak membawa seluruh kekuatan Dao Intennya, seolah-olah merupakan versi lengkap dirinya. Avatar Dao Inten ini dikelilingi oleh aura emas yang cukup menakutkan. Apakah ini tubuh ilahi kesengsaraan? Gumam Yang Chen dalam hati. Merasakan kelahiran tubuh ilahi kesengsaraan, Yang Chen menunjukkan senyuman lagi. Lumayan, kelihatannya lebih kuat dari tubuh ilahi Tao. Kembalilah, Yang Chen melambaikan tangan, dan tubuh ilahi kesengsaraan menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Setelah menyatu kembali ke tubuhnya, Yang Chen terus menyempurnakan asal api aneh. 3 hari berikutnya berlalu seperti ini. Prasasti Dao Inten Yang Chen tidak berhenti meningkat setelah mencapai 20.000 tetapi terus meningkat dengan cepat. Saat ia mempraktikkan asal mula api aneh, prasasti niat Dao Yang Chen meningkat menjadi 20.200, 20.400. Lalu, 500, 700. Ketika mereka mencapai 20.700, Origin of Strain Fire hampir setengahnya habis. Namun, Yang Chen tidak punya pilihan selain berhenti di situ. Di luar, serangkaian teriakan bergema terus-menerus. Tak lama kemudian, beberapa anggota tim datang untuk memanggil Yang Chen. Saudara Yang Chen, ada seseorang di luar yang mencarimu. Mendengar ini, Yang Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tetap menghentikan apa yang sedang dilakukannya, menyerah memurnikan asal api aneh, dan pergi keluar. Saat keluar, Yang Chen mengikuti anggota tim untuk melihat seorang wanita cantik menunggangi artefak teratai di pintu masuk ruang tenda mereka, ditemani oleh sekelompok pelayan. Wanita kelahiran teratai ini memiliki temperamen yang luar biasa dan kecantikan yang tak tertandingi. Ketika melihat Yang Chen, ia tersenyum lembut, "Anda pasti saudara Yang Chen, kan? Nona muda, siapakah Anda?" Yang Chen mulai bertanya dengan bingung, karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang setelah dia melihatnya, gadis kelahiran teratai itu memiliki rombongan yang signifikan, yang menunjukkan bahwa statusnya tidaklah remeh. Melihat kebingungan Yang Chen, anggota tim mulai menjelaskan. Saudara Yang Chen, ini murid senior Chen Tianhao dan Santa dari Gerbang Haoran, yang dikenal sebagai gadis terlahir dari teratai, Sue Rui. Dia adalah seorang jenius super ternama yang telah meraih ketenaran sejak lama. Hari ini, dia benar-benar datang ke sini. Konon, Nona Sue Rui telah mencapai lebih dari 15.000 prasasti niat Dao sejak lama, dan tidak diketahui seberapa kuat dia sekarang. Saat mereka berbicara, anggota tim menjadi sangat bersemangat. Bagaimanapun, wanita ini adalah dewi yang mereka hormati. Mereka hanya bisa mengaguminya. Melihatnya sekilas dalam mimpi saja sudah merupakan harapan yang sangat besar, apalagi jika bisa bertemu langsung dengannya sekarang. Saat ini, setiap kerutan dan senyum Sue Rui memengaruhi hati mereka. Namun, Sue Rui tidak terlalu memperdulikan kekaguman mereka. Baginya, hal semacam ini sudah biasa sejak lama. Orang-orang yang mengaguminya dapat ditemukan di seluruh perkemahan tak tertandingi dan seluruh wilayah utara. Dia datang ke sini hari ini untuk suatu tujuan. Yang Chen sekarang penasaran, Sue Rui. Itu tidak tampak seperti sebuah gelar, dan nama keluarga Sue sangat langka. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Nona Sue, mengapa Anda mencari saya?" Dia hanya mendengar bahwa Sue Rui adalah murid Chen Tianhao, jadi sepertinya kunjungannya ada hubungannya dengan Chen Tianhao. Selain itu, kekuatan Sue Rui telah mencapai lebih dari 15.000 prasasti niat Dao sejak lama, menunjukkan bahwa dia cukup kuat. Ketika ditanya oleh Yang Chen, Sue Rui tersenyum, "Tuan muda Yang, saya murid Chen Tianhao. Guru saya telah lama hilang, dan saya khawatir serta cemas. Saya tidak punya cara untuk membantu. Anda menyelamatkannya, dan dia akan selalu mengingatnya, dan saya sangat berterima kasih." Yang Chen tersenyum, "Begitu. Ketika aku menyelamatkan senior Chen, itu sudah menjadi tugasku, dan itu tidak perlu dibicarakan lagi. Ngomong-ngomong, ketika Nona Sue datang menemuiku hari ini, apakah ada hal lain?" Sekelompok orang menyaksikan Yang Chen begitu tenang, sungguh tak terbayangkan. Ia bahkan berbicara kepada Sue Rui dengan dingin dan acuh tak acuh, membuat mereka tertawa sekaligus menangis.
Tampaknya Yang Chen benar-benar tidak menganggap serius gadis kelahiran Lotus. Sue Rui mengerutkan kening melihat sikap Yang Chen, karena ini adalah pertama kalinya seseorang bersikap begitu dingin dan acuh tak acuh terhadapnya. Bakat dan penampilannya selalu menarik perhatian kemanapun dia pergi. Namun, ia tidak tahu bahwa betapapun hebatnya dirinya, Yang Chen sudah menjadi milik orang lain. Ia punya Zhang Suelian di rumah, dan ia tidak ingin membuat masalah lagi dengan apapun atau siapapun. Kesan pertama Sue Rui terhadap Yang Chen sangat biasa, tetapi ia bersikap sopan kepadanya hanya karena gurunya. Ia berkata, benar, dalam masalah sebelumnya tentang susunan pemanggilan simbiotik, saudara Yang Chen tampil sangat baik. Anda seharusnya menerima sejumlah besar poin prestasi dan diberi hadiah khusus. Namun, masalah ini membutuhkan pertimbangan khusus sebelum dapat ditentukan hadiah apa yang akan Anda terima. Guru saya telah memperjuangkan hal ini, dan sekarang, hadiahnya telah ditentukan. Guru saya secara khusus menginstruksikan saya untuk memanggil saudara Yang Chen agar dapat memberi tahu Anda. Mendengar ini, Yang Chen tersadar, jadi begitu, ya, kalau begitu aku akan segera bersiap. Kapan kita berangkat? Semakin cepat, semakin baik, jawab Sue Rui. Yang Chen tidak ragu lagi dan berkata, Nona Sue, mohon tunggu sebentar. Saat Yang Chen pergi, kelompok pelayan Sue Rui juga menunjukkan ketidakpuasan, berkomunikasi dengan jiwa mereka dan berbisik satu sama lain. Orang yang bermarga yang ini agak sombong karena prestasinya. Ya, aku belum pernah melihat seseorang yang begitu dingin terhadap nona muda kita. Kurasa dia hanya berpura-pura misterius, mencoba menarik perhatian nona muda kita. Sue Rui mendengarkan percakapan para pelayan itu dengan ekspresi tenang. Selama bertahun-tahun, ia telah bertemu berbagai macam pria. Banyak yang berusaha tampil beda demi mendapatkan perhatiannya. Dia sudah terbiasa dengan hal ini. Meskipun sikap Yang Chen terhadapnya acuh tak acuh dan jarang, ia mengerti bahwa beberapa pria akan berpura-pura tenang di depannya. Ini juga normal. Dia hanya tidak tahu apakah Yang Chen sekuat yang dikatakan rumor. Yang Chen segera bersiap, dan tanpa ragu sedikit pun, pergi bersama Sue Rui. Saat Sue Rui dan Yang Chen pergi, para anggota tim masih tergila-gila dan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Sue Rui. Sosoknya masih terbayang dalam mimpi mereka dan tak terlupakan. Bahkan Murong Wu Feng pun seperti itu. Namun, setelah sekian lama, tiba-tiba seseorang bertanya, tunggu, apakah Yang Chen dan Nona Sue Rui akan kembali setelah mereka pergi bersama? Bagaimana mereka bisa kembali? Apa kau tidak dengar Yang Chen telah diberi hadiah khusus? Misi ini kemungkinan besar akan berakhir, dan Yang Chen mungkin akan ditugaskan ke kamp khusus untuk tugas-tugas khusus. Kelompok anggota tim menjadi sangat kecewa, mendesah dalam hati, mengetahui bahwa mereka dan Yang Chen adalah orang-orang dari dunia yang berbeda. Sementara itu, Yang Chen dan Sue Rui langsung pergi ke kamp pusat bersama-sama, ditemani para pelayan. Kamp pusat terletak di tengah-tengah semua kamp. Sebelumnya, Yang Chen hanya mengenal kamp tak tertandingi, tetapi sekarang, setelah meninggalkan kamp tak tertandingi, wawasannya semakin luas, dan ia pun mengenal banyak kamp lainnya. Dalam perjalanan ke sana, Sue Rui juga sesekali bertanya kepada Yang Chen tentang beberapa hal, mencoba melihat trik apa yang dia miliki. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak menyadari niatnya? Responsnya pun acuh tak acuh, membuat Sue Rui kesulitan menemukan celah. Sekarang, Sue Rui menyadari bahwa Yang Chen tampaknya benar-benar tidak tertarik padanya. Dia tidak mempercayainya, mengira Yang Chen pasti berpura-pura. Karena sikap Yang Chen terhadapnya seperti ini, Sue Rui berhenti bertanya tentangnya, dan mereka berdua saling mengabaikan. Suasana menjadi cukup tegang saat mereka melangkah maju. Yang Chen tak mau repot-repot meredakan suasana. Melihat suasana tegang itu, ia hanya memejamkan mata dan beristirahat. Melihat Yang Chen seperti ini, Sue Rui semakin marah, hampir kehilangan semua rasa hormatnya terhadapnya. Ia belum pernah melihat pria seperti itu sebelumnya. Karena suasana menjadi canggung, ia pun menutup mulut dan berhenti berbicara. Ini benar-benar tidak seperti laki-laki sama sekali. Para pelayan juga berbisik-bisik berdiskusi di antara mereka, menggunakan transmisi jiwa untuk menunjuk dan mengkritik Yang Chen. Yang Chen tentu saja tidak tahu tentang ini. Sepanjang perjalanan, mereka akhirnya tiba di kamp pusat. Baginya, perkemahan pusat juga merupakan harapannya untuk mencapai sisi lain dari tanah Yin ekstrim. Langit di atas perkemahan pusat jauh lebih luas dibandingkan perkemahan lainnya, dan pertahanannya ketat, dengan banyak master yang hadir. Begitu mereka muncul di langit, sekelompok penjaga panggung nirvana yang berhati murni muncul di dataran tinggi, menghalangi jalan Yang Chen dan Sue Rui. Siapa kamu? Apa maksudmu? Siapa? Ini Nona Sue Rui, Nona Snow. Kapten terdepan menegur mereka. Kemudian, dia mencoba memamerkan keterampilan ekspresinya yang halus dan dengan riang bertanya, Nona Snow, apakah Anda sudah kembali dari misi Anda? Melihat kegugupan orang ini terhadapnya, Sue Rui kembali percaya diri. Dia menjawab dengan dingin, ya, aku akan kembali ke kamp pusat sekarang, jadi aku tidak akan melewati pintu masuk utama. Tidak masalah, kau bisa mendarat langsung dari ketinggian, kata kapten terdepan dengan cepat. Melihat ini, Yang Chen tercengang,
tetapi setelah analisis cepat, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Tampaknya kam itu memang dijaga ketat, bahkan mendarat dari ketinggian pun tidak diizinkan. Biasanya, orang harus masuk melalui pintu masuk utama dan melewati pemeriksaan ketat sebelum diizinkan masuk. Meskipun terkesan keras, ini adalah aturan yang perlu. Lagi pula, makhluk hantu Netherworld sangat licik, dan trik penyamaran serta persembunyian mereka terlihat dari susunan pemanggilan simbiosis mereka. Jika mereka ceroboh, konsekuensinya bisa sangat buruk. Namun, status Suerui istimewa, jadi dia diberi izin khusus untuk mendarat dari ketinggian. Sekelompok orang itu mendarat langsung di tanah, berhenti di depan sebuah aula besar. Aula ini dijaga ketat, dengan banyak penjaga, semuanya adalah makhluk tahap kenaikan agung. Yang Chen sedikit terkejut dengan ini dan mengikuti Suerui ke aula. Begitu mereka tiba di pintu masuk aula, Yang Chen melihat sosok yang dikenalnya, Chen Tianhao. Chen Tianhao merasakan Yang Chen dan murid kesayangannya telah kembali dan tertawa, "Murid, saudara Yang Chen, kau kembali." Yang Chen buru-buru memberi hormat, junior memberi hormat kepada senior Chen. "Salam, guru," kata Suerui dengan hormat. "Rui, bagaimana? Bagaimana kemampuan Yang Chen? Aku tidak melebih-lebihkan, kan? Sudah kubilang sebelumnya, selalu ada orang yang lebih baik, dan selalu ada gunung yang lebih tinggi. Jangan selalu berpikir kau begitu berbakat," kata Chen Tianhao. Suerui tidak memiliki syarat apapun untuk Yang Chen. Sepanjang perjalanan, ia tidak langsung menjawab pertanyaan Yang Chen, dan hanya tersenyum tipis, "Ya, saudara Yang Chen memang baik." Mendengar ini, Chen Tianhao, yang mengenal muridnya dengan baik, tidak akan gagal menyadari bahwa muridnya sangat tidak puas dengan Yang Chen. Bahkan tidak ada sepatah kata pun pujian, yang memperjelas apa sikap Suerui. Chen Tianhao juga terkejut. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan berkata, "Baiklah, ayo masuk." Saat percakapan berakhir, Chen Tianhao segera memimpin Yang Chen dan Suerui ke aula utama. Saat mereka masuk, Yang Chen melihat sekeliling dan melihat banyak tokoh kuat, termasuk 7 pakar panggung tanpa batas yang dapat dirasakannya. Angka ini membuat Yang Chen terkesiap kaget. Mu Hai ada di antara mereka. Terlebih lagi, para ahli tahap tanpa batas ini tampaknya bukan orang biasa. Ketujuh orang itu jauh lebih kuat daripada Sun Tzu, yang ia kenal, dan ia tidak tahu di tahap mana mereka berada di tingkat tanpa batas. Tidak diragukan lagi, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik kelas atas. Akan tetapi, yang mengejutkan Yang Chen adalah dia tampaknya tidak melihat satu pun pembangkit tenaga listrik tingkat raja di dalam. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, masuk akal juga. Seberapa langkahkah pembangkit tenaga listrik tingkat raja? Meskipun urusannya penting, tidak cukup hanya melibatkan pembangkit tenaga listrik tingkat raja secara langsung. Pembangkit tenaga listrik semacam itu kebanyakan seperti naga, hanya terlihat kepalanya, tetapi tidak ekornya. Apakah anak ini Yang Chen? Tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya, apakah dia sudah melakukan semua hal itu sebelumnya? Menurutku dia baik-baik saja, jangan menilai seseorang dari penampilannya. Yang Chen mendengar banyak orang membicarakannya. Chen Tianhao mengkhawatirkan perasaan Yang Chen dan menjelaskan, mereka adalah tetua tahap tanpa batas tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas poin prestasi dan medan perang. Mereka memiliki wewenang mutlak dalam urusanmu. Yang Chen tahu apa yang sedang terjadi dan segera berkata dengan hormat, "Salam untuk semua senior. Mengenai poin prestasi, saya serahkan kepada para senior untuk memutuskan." Melihat sikap tulus Yang Chen dan tidak bersikap sombong sedikit pun, para ahli panggung tanpa batas ini pun menjadi puas. Suerui agak marah. Ternyata Yang Chen bukan orang bodoh. Dia cukup pintar berbicara dengan para petinggi ini, jadi mengapa dia berpura-pura sok terhadapnya? "Yang Chen, sahabatku, silakan duduk." Seorang tetua tanpa batas tersenyum. Yang Chen tidak ragu lagi dan duduk. Segera setelah itu, tetua tanpa batas berkata, "Dalam hal susunan pemanggilan simbiosis, sahabatku Yang Chen, kau melakukannya dengan baik. Pertama, kau membunuh banyak jenderal hantu, dan bahkan menebas seorang jenderal hantu tingkat raja. Kau menyelamatkan banyak ahli tahap nirvana yang telah ditangkap. Pencapaian seperti itu layak mendapatkan hadiah besar. Namun, jasamu tidak hanya sebatas itu." Para tetua tanpa batas lainnya juga berkata, "Kemudian, kau menyelamatkan Chen Tianhao dan banyak ahli tahap nirvana lainnya, yang merupakan hadiah besar lainnya. Awalnya kami berencana memberimu 1,5 juta poin pahala." Mendengar angka ini, banyak orang terkesiap. 1,5 juta. Suerui juga tercengang. Meskipun dia juga telah bertempur dan mendapatkan banyak poin prestasi, puluhan hingga ratusan ribu poin prestasi itu tidak ada apa-apanya baginya. Namun 1,5 juta poin prestasi agak terlalu dibesar-besarkan. Namun, tak lama kemudian, satu kalimat membuat sikap Suerui sedikit melunak. Masih ada kata, namun, sepertinya 1,5 juta poin merit untuk Yang Chen belum stabil. Beberapa ahli tahap tanpa batas saling melirik dan melanjutkan, "Saudara Chen telah berkali-kali mengatakan kepada kami bahwa jika bukan karena Anda, susunan pemanggil simbiosis mungkin telah menelannya dan memanggil eksistensi tingkat Raja Hantu.
Jika eksistensi tingkat Raja Hantu muncul, itu pasti akan menyebabkan bencana besar. Anda menyelamatkannya dan secara tidak langsung mencegah kelahiran Raja Hantu. Hal ini tidak dapat diabaikan. Kami telah mempertimbangkannya, dan kami merasa tidak pantas untuk mengabaikan hal ini, jadi kami memberi Anda dua pilihan. Pilihan apa? Tanya Yang Chen ragu. Alis Suerui dan para pelayan di belakangnya juga berkerut. Sepertinya poin prestasi Yang Chen masih perlu ditingkatkan. Kenyataannya tidak terlalu jauh dari pikiran mereka. Yang Chen, tetua tanpa alam itu, melanjutkan kata-katanya sebelumnya dan dengan tenang berkata, pilihan pertama adalah 1,5 juta poin jasa, digandakan menjadi 3 juta poin jasa untukmu. Mendengar angka ini, bahkan para tetua panggung agung pun tidak dapat tetap tenang. 3 juta poin prestasi. Jika 1,5 juta, mereka bisa menerimanya dengan pengalaman dan tekad mereka. Namun, 3 juta terlalu menakutkan. Jumlah ini, bahkan bagi mereka, orang-orang kuat di panggung besar, tidak mungkin tercapai. Setelah bekerja keras, para ahli panggung agung ini mungkin tidak akan mampu mengumpulkan begitu banyak poin prestasi. Dan Yang Chen telah mendapatkan begitu banyak sekaligus. Namun, mereka segera kembali tenang karena iri. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka mungkin merasa iri, tetapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Setiap tugas yang diselesaikan Yang Chen adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Dan masing-masing memiliki konsekuensi yang besar. Mendapatkan 3 juta poin prestasi tampak mengagumkan, tetapi kenyataannya, itu adil dan masuk akal. Pupil mata Sueruyu mengecil, tidak percaya dengan angka tersebut. 3 juta, angka ini benar-benar mengejutkannya. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, namun dia bahkan tidak bisa mencapai setengah dari pencapaian Yang Chen. Apakah yang dilakukan orang ini benar-benar menakjubkan? Suerui sedikit memahami apa yang telah dilakukan Yang Chen. Sebenarnya, gurunya telah banyak memujinya, tetapi karena ia tidak hadir di tempat kejadian, ia tidak dapat memahaminya dan merasa bahwa gurunya bias dan mengagumi Yang Chen karena penilaian subjektifnya sendiri. Kenyataannya, Yang Chen bukanlah sosok yang luar biasa. Namun kini, satu angka 3 juta itu telah membuat seluruh pikiran mereka jadi tak berdaya. Yang Chen sedikit terharu, tetapi ia segera kembali tenang seperti biasa. Jika ada keraguan, itu karena pilihan kedua ini. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa pilihan kedua ini? Pilihan kedua adalah tidak memberimu 1,5 juta poin prestasi. Sebagai gantinya, kami bisa memberimu posisi yang lebih tinggi. Dengan prestasimu saat ini, kecuali beberapa posisi khusus, pada dasarnya posisi apapun yang kau inginkan tidak masalah. Misalnya, menjadi penatua yang bertanggung jawab atas urusan di garis belakang, atau komandan yang memimpin ribuan pasukan, atau bahkan diaken yang bertanggung jawab atas hal-hal sepele. Selama kau menginginkan posisi-posisi ini, kami bisa memberikannya kepadamu. Mendengar hal itu, banyak orang menjadi iri. Mengenai jabatan penatua dan diaken, mari kita kesampingkan dulu. Hal yang utama adalah posisi komandan. Jabatan ini merupakan sesuatu yang diimpikan banyak orang, tetapi hanya ada beberapa komandan untuk satu kubu. Bisa dibilang, hanya dengan satu kata dari Yang Chen, ia bisa menjadi komandan sebuah kamp, dan bahkan para penguasa panggung agung pun akan berada di bawah kendalinya, mematuhi perintahnya. Banyak ahli panggung nirvana yang harus patuh memanggilnya, komandan, saat melihat Yang Chen. Banyak pelayan selain Suerui mulai diam-diam menyesali tindakan mereka sebelumnya. Ketidakpedulian Suerui terhadap Yang Chen memang wajar, tapi mengapa dulu mereka harus memperlakukannya begitu buruk? Dalam sekejap mata, ia bisa menjadi komandan. Banyak orang kini melihat Yang Chen. Hanya dengan satu kata darinya, hidupnya akan berubah total. Jika saya pasti akan memilih posisi komandan. Hehe, kamu tidak punya visi, apa manfaat sebenarnya dari posisi komandan? Itu hanya topeng. Dalam perang sungguhan, semua orang memperhatikanmu, dan jika satu keputusan salah, kamu akan kehilangan posisi dan menghadapi hukuman. Jika Yang Chen orang pintar, dia akan seperti saya dan memilih 3 juta poin prestasi. Saya pikir duduk di posisi diaken di belakang lebih baik, nyaman dan Anda juga bisa mendapatkan cukup banyak poin prestasi. Saya masih berpikir 3 juta poin prestasi lebih baik. Jalani saja prosesnya. Tidak perlu terlalu serius, 3 juta poin prestasi bisa membuat seseorang menikmati hidup tanpa rasa khawatir. Banyak orang yang penasaran dengan jawaban Yang Chen dan berdebat tiada henti tentang hal itu. Akhirnya, Yang Chen berbicara. Sebuah kalimat sederhana. Semua senior, bolehkah saya, yang junior, memilih untuk tidak mengambil salah satu pilihan? Tanya Yang Chen. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh tempat kejadian menjadi gempar. Yang Chen memang punya nafsu makan besar, tidak menginginkan pilihan manapun. Beberapa tetua tanpa alam mengerutkan kening. Tak seorang pun menyukai orang yang tak pernah puas. Mereka, tentu saja, juga membenci orang-orang yang tak pernah puas. Yang Chen memang berkuasa dan pantas dihormati, tetapi bukan berarti ia punya kualifikasi untuk menuntut mereka secara berlebihan.
Yang Chen, kau harus tahu, meskipun kau telah mendapatkan banyak poin pahala, imbalan yang kami berikan padamu sudah cukup sepadan dengan apa yang telah kau lakukan, kata salah satu tetua tanpa alam. Medan perang adalah tentang keadilan. Hadiah yang kami berikan sudah sangat adil. Jika Anda masih belum puas, maafkan kami tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepada Anda. Banyak orang yang bersukacita. Melihat reaksi mereka, Yang Chen tersenyum canggung lalu berkata, beberapa senior salah paham. Saya tidak bermaksud menuntut terlalu banyak. Saya hanya berharap kalian mau mendengarkan saya baik-baik. Beberapa tetua tanpa alam tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Chen Tianhao juga merasa Yang Chen bukan tipe orang yang mudah puas. Mendengar bahwa Yang Chen punya alasan tersembunyi, ia pun penasaran. Yang Chen melihat mereka semua sudah tenang, dan satu persatu, ia berkata, masalahnya, saya punya urusan yang sangat penting, yaitu harus menyeberangi tanah Yin ekstrim untuk mencapai wilayah utara. Jadi, saya ingin meminta bantuan semua senior untuk urusan ini. Saya lebih suka tidak memiliki poin pahala ini, bahkan satu pun, tetapi saya sangat berharap dapat menyeberangi tanah Yin ekstrim dan pergi ke wilayah utara. Setelah kata-kata itu terucap, seluruh pemandangan menjadi tercengang. Kata-kata Yang Chen memiliki dampak yang cukup signifikan. Untuk pergi ke wilayah utara. Yang Chen, apakah kamu tahu konsep pergi ke wilayah utara? Chen Tianhao akhirnya berbicara setelah lama terdiam. Yang Chen mengangguk. Namun, para tetua tanpa alam lainnya masih berkata, Yang Chen, apa yang akan kau lakukan di wilayah utara? Tahukah kau betapa berbahaya dan sulitnya melintasi tanah Yin ekstrim? Untuk melewatinya, kau harus terlebih dahulu menghadapi makhluk hantu Netherworld yang tak terhitung jumlahnya, belum lagi alam nirvana, bahkan alam agung, tanpa alam, dan bahkan makhluk hantu tingkat raja yang mungkin kau temui. Tanah Yin ekstrim tidak terlalu panjang, tetapi ribuan makhluk hantu ditempatkan di sana. Sangat sulit bahkan bagi pembangkit tenaga listrik tingkat raja dari umat manusia kita untuk melewatinya. Dan kau masih ingin pergi ke sana? Yang Chen tidak ragu-ragu, saya masih ingin pergi ke sana. Kenapa? Chen Tianhao tak habis pikir, buat apa repot-repot cari masalah di usia semuda ini? Pasti ada alasan untuk ke sana. Selatan itu bagus, kenapa harus ke utara dan cari masalah sendiri? Yang Chen tahu bahwa ia tidak bisa tinggal diam lagi. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, ia memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun lagi. Begini, istriku ada di wilayah utara. Untuk menemukannya, aku harus pergi ke wilayah utara. Apapun tantangan yang ada di depan, aku harus menghadapinya, kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak orang menarik napas dalam-dalam. Apakah Yang Chen melakukan ini untuk istrinya? Banyak orang tidak memikirkan hal itu. Sue Rui juga terkejut. Ia menatap Yang Chen dengan takjub, menyadari bahwa pria itu begitu setia. Pantas saja ia bersikap dingin padanya sebelumnya, hatinya sudah terlanjur terpikat pada orang lain. Kesetiaan yang tak tergoyahkan ini membuat rasa tidak senangnya terhadap Yang Chen sirna, dan dia bahkan merasakan hatinya tergerak. Banyak orang menikah, tetapi sangat sedikit yang dapat menjaga jarak dari wanita lain seperti Yang Chen. Sedangkan baginya, sedikit rayuan masih dapat memicu ketertarikan dari pria-pria yang memiliki 3 istri dan 4 selir. Ketika Chen Tianhao mendengar bahwa Yang Chen telah menikah, dia tidak dapat menahan tawa. Dia telah mengatur agar muridnya menemukan Yang Chen tidak hanya untuk membalas budinya tetapi juga karena Yang Chen memang memiliki bakat itu. Namun, Chen Tianhao kecewa karena mengetahui Yang Chen sudah menikah dan begitu berbakti kepada istrinya, sehingga sulit baginya untuk ikut campur. Pakar panggung tanpa batas lainnya saling memandang, tidak yakin apa yang harus disimpulkan. Para senior, Yang Chen ragu-ragu, tidak yakin apakah rencananya dapat dilaksanakan. Setelah bertukar pandang, salah satu pakar panggung tanpa batas berkata, Yang Chen, bukannya kami tidak ingin membantumu, tapi kami tidak punya wewenang untuk memutuskan masalah ini. Kita harus menemukan Raja Senhe, penjaga kampusat. Raja Senhe. Mendengar ini, Yang Chen tahu bahwa segala sesuatunya menjadi rumit. Di mana aku bisa menemukan Raja Sungai Ilahi Senior? Tanya Yang Chen penuh semangat. Tidak perlu mencari. Aku di sini. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara berat dan kuat entah dari mana. Saat suara itu tiba, semua orang terkejut karena banyak yang tahu seperti apa keberadaan orang ini. Raja Sungai Ilahi. Itu Sungai Raja Ilahi. Sebelum sosok itu muncul, semua orang berlutut tanpa ragu, kami memberi hormat kepada Raja Divine River. Memberi penghormatan kepada Raja Divine River. Semua orang membungkuk, termasuk Chen Tianhe, tanpa terkecuali. Yang Chen tidak berani, jadi dia membungkuk cepat untuk memberi hormat. Setelah semua orang memberikan penghormatan, sosok Raja Senhe perlahan mulai terlihat. Baiklah, kau tak perlu seformal itu. Raja Divine River melambaikan tangannya dan duduk di kursi kosong di tengah yang tak seorang pun berani duduki. Chen Tianhe berbisik kepada Yang Chen, Raja Sungai Ilahi bertugas menjaga kampusat. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang jarang muncul. Hari ini, dia muncul di sini, yang berarti masalahmu masih memiliki harapan.
Pada titik ini, Yang Chen dengan hati-hati mengamati Raja Senhe. Raja Senhe adalah seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan jubah hitam yang menutupi wajahnya. Namun, matanya yang kuat masih terlihat, memperlihatkan sosok yang luar biasa. Para ahli panggung tanpa batas tak dapat menahan diri untuk bertanya, Raja Sungai Ilahi, apakah Anda telah meninggalkan pengasingan Anda? Yah, kebetulan aku sudah selesai mengasingkan diri. Ketika aku keluar, aku mendengar dari bawahanku tentang suatu insiden, sesuatu tentang susunan pemanggilan simbiotik, jadi aku datang, kata Raja Senhe. Raja Senhe, situasinya seperti ini. Para ahli panggung tanpa batas bersiap untuk menjelaskan. Namun Raja Senhe melambaikan lengan bajunya, tidak perlu dijelaskan. Aku sudah lama di sini, dan aku sudah tahu sebagian besar situasinya. Menarik. Nak, apa kau benar-benar ingin menyeberangi tanah Yin ekstrim dan pergi ke wilayah utara? Ya, jawab Yang Chen segera. Mudah sekali mengandalkan kekuatanmu untuk menyeberang, cukup kerjakan tugas dan masuki tanah Yin ekstrim, lalu cari jalan sendiri. Tapi cara itu hampir tidak mungkin berhasil. Kau cukup bijaksana, dan itu patut dipuji. Jadi, kau malah ingin menyerahkan poin merit yang seharusnya kau dapatkan agar kami bisa memberikan bantuan dan kerjasama yang cukup, kan? Kata Raja Senhe. Mendengar ini, Yang Chen dengan sungguh-sungguh menjawab, iya. Raja Senhe tanpa basa-basi mengelus jenggotnya, urusanmu sederhana. Intinya, ini seperti tugas menyampaikan pesan ke wilayah utara. Banyak yang telah mencoba menyampaikan pesan-pesan penting ke wilayah utara untuk mencapai kerjasama antara utara dan selatan, tetapi sayangnya, tak satu pun berhasil selama bertahun-tahun. Hati Yang Chen mencelos. Bahkan satu percobaan pun tidak berhasil. Kebenaran yang kejam, iya. Tapi begitulah adanya. Kau boleh pergi kalau mau. Aku akan menugaskan pengiriman pesan baru secara pribadi. Kau akan membawa pesan penting ini ke wilayah utara. Sebagai imbalannya, aku akan menggunakan cara khusus agar orang-orang di wilayah utara membantumu. Tapi, kontak antara utara dan selatan telah sepenuhnya terputus oleh tanah Yin ekstrim. Raja Senhe melanjutkan, oleh karena itu, saya hanya bisa memberitahu orang-orang di wilayah utara bahwa seseorang sedang mencoba melintasi tanah Yin ekstrim untuk pergi ke wilayah utara dan membiarkan mereka mencoba membantu. Namun, saya tidak bisa memberi mereka informasi lain tentang Anda, seperti penampilan, karakteristik, tingkat kultivasi, atau bahkan nama Anda. Apa yang disebut bantuan sebagian besar bergantung pada Anda. Mendengar kata-kata ini, Yang Chen juga merasakan keseriusan masalah ini. Selanjutnya, aku akan membentuk tim untuk bekerja sama denganmu dalam tugas ini dan melindungimu. Namun, kekuatan tim ini hanya berada di tahap nirvana dan tidak terlalu kuat untuk menghindari perhatian. Jika kau berpikir pakar tahap tanpa batas bisa mengawalmu, itu mustahil. Jadi, setelah mengetahui kesulitannya sekarang, apakah kau masih ingin pergi? Junior masih ingin pergi, jawab Yang Chen tegas. Banyak orang tercengang dengan tekad Yang Chen. Jelas Yang Chen bersedia membayar harga berapapun untuk masalah ini. Baiklah. Aku puas dengan tekadmu, tapi sejujurnya, aku tidak akan menugaskan tugas ini kepada orang biasa. Karena jika kau tertangkap, pesannya mungkin jatuh ke tangan orang-orang Netherworld dan digunakan untuk melawan kita. Karena itu, aku perlu mengevaluasi kekuatanmu terlebih dahulu. Lagi pula, aku pribadi tidak ingin kau pergi, jadi persyaratanku untuk kekuatanmu akan sekitar 2 atau 3 kali lebih berat daripada tugas itu sendiri, kata Raja Senhe. Mulut Yang Chen berkedut. Sebuah ujian yang sudah mencengangkan dari pembangkit tenaga listrik tingkat raja, dan sekarang akan ditingkatkan 2 atau 3 kali lipat. Jelas bahwa Raja Senhe tidak ingin Yang Chen melakukan misi semacam ini. Namun, Raja Senhe juga orang yang berakal sehat, jadi dia menjelaskan pikirannya dan memberitahu Yang Chen bahwa kesulitan misi ini akan sangat menantang. Hal ini sangat wajar, karena bakat Yang Chen dianggap luar biasa. Kehadirannya di medan perang sangat menguntungkan dan bahkan dianggap sebagai berkah bagi semua orang. Mengirim seseorang seperti dia pada misi yang hampir bunuh diri, bahkan Raja Senhe sendiri tidak akan membuat pilihan itu. Yang Chen juga mengerti bahwa Raja Senhe tampaknya ingin mempersulitnya. Kalau tidak membuat hal-hal sulit baginya, apalagi yang bisa diartikan dengan menambah kesulitan 2 atau 3 kali lipat. Namun, dia tetap menolak menyerah. Senior, tolong beritahu aku, bagaimana aku bisa membuktikan kekuatanku? Tanya Yang Chen dengan tatapan bingung. Aku memiliki seorang murid bernama Gao Menhu di bawah komandoku. Kekuatan dan jasanya dikenal di seluruh medan perang. Dia adalah murid langsungku yang akan mewarisi warisanku. Prasasti niat daunnya telah mencapai 21.000 tao, beberapa ratus lebih banyak dari milikmu, dan dia juga telah melampaui tonggak sejarah 20.000 tao, kata Raja Senhe perlahan. Saat kata-katanya diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Apakah Raja Senhe bermaksud membiarkan Yang Chen menantang Gao Menhu? Menantang Gao Menhu terlalu berlebihan. Semua orang tahu seperti apa Gao Menhu. Konon, Gao Menhu menjadi panglima berkat kekuatannya sendiri ratusan tahun yang lalu. Jasanya jelas, bahkan Raja Senhe pun tak ikut campur. Prestasinya luar biasa, dan kekuatannya sungguh mengagumkan.
Tampaknya prasasti niat Dao Gao Menhu belum mencapai 20.000 Tao beberapa ratus tahun yang lalu, dan sekarang telah mencapai 21.000 Tao. Ini, omong kosong, Gao Menhu memiliki 5 wawasan Dao, dan masing-masing telah mengembangkan 4.000 prasasti niat Dao. Total 21.000 prasasti niat Tao Dao adalah normal. Semua orang berdiskusi dengan rasa ingin tahu tentang niat Raja Senhe. Pikiran Raja Senhe sama seperti orang lain. Jadi, jika kau ingin membuktikan kekuatanmu, hanya ada satu syarat, kalahkan muridku. Muridku saat ini bertindak sebagai komandan di kamp lain, dan aku akan segera memindahkannya ke sini. Bagaimana, maukah kau menerima tantangan ini? Raja Senhe menatap Yang Chen dengan saksama. Kata-katanya tidak bisa lebih jelas lagi. Dia ingin Yang Chen mundur. Lagi pula, 21.000 prasasti niat Tao milik muridnya cukup menakutkan. Dengan performa luar biasa seperti itu selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit hantu Netherworld di tanah Yin Ekstrim yang dapat menandingi muridnya. Yang Chen tidak berdaya menghadapi syarat dan tuntutan yang diajukan Raja Senhe. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah kalau begitu, aku akan menerima tantangan untuk melawan murid inti senior. Melihat tekad Yang Chen, Raja Senhe tak bisa berkata apa-apa lagi. Untuk seseorang dengan status seperti dia, hanya sedikit hal yang bisa menggoyahkan tekadnya. Sekalipun Yang Chen cukup berbakat, pihak lain bersikap tegas, jadi dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, karena kau sudah memutuskan, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kau bisa beristirahat di kampusat selama 2 hari, dan ketika muridku kembali, aku akan meminta seseorang memberitahumu, kata Raja Senhe. Yang Chen mengangguk. Raja Senhe tidak berkata apa-apa lagi, melambaikan lengan bajunya, dan seberkas cahaya menyebar. Semua orang langsung terpesona, bahkan Yang Chen dengan murid ilahi Lingqinya pun teraktivasi. Ketika mereka sadar, Raja Senhe telah menghilang. Kekuatan aturan Raja Senhe semakin kuat. Konon, ia bisa mengendalikan cahaya, itulah sebabnya ia disebut Raja Senhe. Ya, Raja Senhe mampu mengendalikan cahaya, muncul dan menghilang tanpa jejak, dengan kekuatan ilahi yang luas. Banyak orang berdiskusi satu sama lain. Pada saat ini, Chen Tianhao juga menatap Yang Chen, tampak tak berdaya. Kau, bagaimana mungkin kau memilih kondisi yang paling sulit? Tapi, karena kau sudah memutuskan, tak seorang pun bisa menghentikanmu. Rui, tolong siapkan tempat tinggal untuk Yang Chen. Baik, Guru. Sue Rui tersenyum. Melihat muridnya tiba-tiba setuju membantu Yang Chen dengan mudahnya, seolah-olah dia sudah menaruh rasa sayang padanya, Chen Tianhao pun merasa terkejut. Apa yang dipikirkan muridnya? Dia hanya bersikap acuh tak acuh terhadap Yang Chen, tetapi dalam sekejap mata, dia telah mengubah sikapnya. Sue Rui dengan lembut berkata, saudara Yang Chen, ayo pergi. Pikiran Yang Chen mendalam saat dia mengikuti Sue Rui. Perasaan Sue Rui terhadap Yang Chen telah tumbuh secara signifikan. Keberanian Yang Chen menghadapi musuh yang kuat, serta keteguhan hatinya terhadap istrinya, membuatnya memandang Yang Chen dari sudut pandang baru. Namun, mengenai pertarungan Yang Chen dengan Gao Menhu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan beberapa patah kata lagi, karena takut Yang Chen akan menderita kekalahan. Yang Chen, meskipun mungkin tidak pantas untuk mengatakan ini, aku tetap harus mengatakan beberapa patah kata. Kekuatan Gao Menhu sangat mengerikan. Selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit orang di kamp manusia yang bisa menandinginya. Tidak ada yang lebih kuat darinya. Sue Rui mendesah, tahukah kau apa arti 21.000 prasasti niat Tao Dao? Yang Chen terkejut mendengar nasihat baik Sue Rui yang tiba-tiba. Sebelumnya, Sue Rui tidak menunjukkan rasa sayang padanya. Melihat Yang Chen menatapnya dengan curiga, wajah Sue Rui memerah, menyadari bahwa sikapnya terhadap Yang Chen telah berubah drastis. Ia berkata dengan sedih, aku hanya mengingatkanmu, jangan salah paham. Yang Chen tidak terlalu memikirkannya. Ia tidak dapat menyangkal bahwa kekuatan Gao Menhu memang luar biasa. 21.000 prasasti niat Tao Dao mengejutkannya dan membuatnya menyadari bahwa ada makhluk sekuat itu di dalam perkemahan manusia. Namun, dia telah memutuskan untuk pergi ke tanah Yin Ekstrim. Terlebih lagi, dia sekarang telah mengolah lebih dari 20.000 prasasti niat Dao dan membentuk tubuh ilahi kesengsaraan, jadi dia seharusnya bisa bertarung dengan Gao Menhu. Melihat tatapan khawatir Sue Rui, Yang Chen tersenyum dan berkata, Nona Sue, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya bertekad untuk menantang Gao Menhu. Untuk istrimu, tanya Sue Rui. Ya, Yang Chen tersenyum. Dia pasti gadis yang sangat beruntung, kata Sue Rui dengan ekspresi sedih. Ia merasa sedikit tersesat. Hanya Yang Chen yang begitu peduli pada seorang wanita, namun acuh tak acuh pada orang lain. Ia tak bisa menahan perasaan tersesat. Yang Chen tidak bisa memahami pikiran Sue Rui saat ini. Sebelumnya, Sue Rui bersikap jauh seperti orang asing, tetapi sekarang sikapnya tiba-tiba berubah. Sesungguhnya hati wanita ibarat jarum di dasar laut. Yang Chen tidak lagi memikirkannya. Atas pengaturan Sue Rui, ia tinggal sementara di kamp pusat, menunggu kedatangan Gao Menhu.
Dia fokus pada kultivasinya, dan berita tentang tantangannya terhadap Gao Menhu perlahan menyebar. Bagaimanapun, kekuatan Gao Menhu sudah jelas bagi semua orang, dan siapapun yang berani menantang Gao Menhu akan dianggap gila oleh siapapun. Pemuda bernama Yang Chen ini dianggap demikian. Terlepas dari latar belakang Yang Chen, di mata mereka, Gao Menhu tak terkalahkan. Dari awal hingga akhir, Gao Menhu hampir selalu tak terkalahkan. Saat melawan hantu Netherworld di tanah Yin Extreme, Gao Menhu meraih rekor perang yang mengesankan. Sebagai seorang komandan, ia memenangkan banyak pertempuran. Lebih jauh lagi, sebagai murid langsung Raja Senhe, status dan kekuatannya menunjukkan bahwa Gao Menhu adalah seorang keturunan kekaisaran yang agung dan bangga. Menantang orang seperti itu bagaimana mungkin ada peluang untuk menang. Berita itu menyebar dengan cepat, dan banyak orang mengira bahwa Yang Chen ini tidak lebih dari seorang badut yang mencari perhatian. Selama bertahun-tahun, ada beberapa individu yang mencoba menantang Gao Menhu, berharap untuk menjadi terkenal, tetapi pada akhirnya, mereka semua menemui akhir yang tragis. Gao Menhu dikenal karena kemenangannya yang cepat dan tegas, biasanya mengalahkan musuhnya dalam satu gerakan, jarang memperpanjang pertempuran. Ketika ia menang, Gao Menhu kerap meninggalkan sosok tak terkalahkan yang disegani orang lain. Diskusi dunia luar semakin ramai, dan nama Yang Chen pun menyebar luas. Namun, kebanyakan orang percaya bahwa Yang Chen menantang Gao Menhu semata-mata demi ketenaran. Yang Chen tidak terlalu memperhatikan semua ini. Di matanya, kultivasi jauh lebih penting. Lagi pula, menjelajah ke tanah Yin Extreme pasti mendatangkan banyak bahaya, dan melintasi tempat itu, paling tidak, jauh lebih sulit. Tidak ada seorang pun dalam sejarah yang pernah berhasil mencapai tanah Yin Extreme, dan Yang Chen tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia akan menjadi orang pertama yang mencapai tahap nirvana selama perjalanannya. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, ia harus berusaha meningkatkan kemampuannya sendiri. Dia telah menguasai sepenuhnya domain bumi. Selain itu, dia telah menyempurnakan asal mula api aneh. Putaran penyempurnaan ini memungkinkan prasasti niat Dao Yang Chen bertambah jumlahnya, dengan lebih dari 100 prasasti niat Dao api yang ditambahkan. Namun, jumlah total prasasti Dao Inten hanya meningkat menjadi 20.800. Yang Chen tidak punya cukup waktu untuk membuat kemajuan lebih lanjut karena hanya ada 7 hari sebelum Sue Rui mengunjunginya lagi. Yang Chen tahu bahwa itu pasti karena Gao Menhu telah dipanggil kembali oleh Raja Senhe. Ketika tiba, Sue Rui segera mendekat dan berkata dengan lembut, Yang Chen, Gao Menhu sudah tiba. Kau juga harus bersiap. Lokasi pertempuranmu akan berada di panggung naga kejut. Banyak orang kuat akan menyaksikannya, dan belum terlambat bagimu untuk mundur. Kau telah mendapatkan banyak jasa dan ketenaran akhir-akhir ini, tetapi kau tidak perlu menghadapi Gao Menhu dan mengambil risiko kalah. Kalah dalam pertempuran ini tidak akan ada gunanya bagimu. Melihat Sue Rui mengkhawatirkannya, Yang Chen tak dapat menahan senyum dan menjawab, Nona Sue, aku menghargai kebaikanmu, tapi aku harus pergi ke tanah Yin Extreme. Sue Rui melihat Yang Chen tidak mendengarkan nasihatnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak marah. Sebaliknya, ia menghela napas dengan perasaan campur aduk, berpikir bahwa istri Yang Chen adalah wanita yang sangat beruntung memiliki suami yang begitu perhatian dan ideal seperti Yang Chen, yang selalu mengkhawatirkan dan memperhatikannya. Yang Chen lalu berbicara, baiklah, ayo pergi. Sue Rui tidak lagi mencoba membujuknya, dan membawa Yang Chen ke platform naga kejutan. Saat mereka berjalan, banyak orang melihat mereka dan mulai mengobrol. Ini Nona Sue Rui. Kudengar pemuda di samping Nona Sue adalah Yang Chen, orang yang ingin menantang Gao Menhu. Menantang Komandan Gao. Sudah lama sekali tidak ada badut seperti itu. Aku tidak percaya Komandan Gao benar-benar setuju. Mungkin kekuatan orang ini tidak buruk, lagi pula, tidak banyak orang yang bisa membuat Komandan Gao menyetujui tantangannya. Yang Chen mendengarkan diskusi yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya dengan ekspresi acuh tak acuh sementara matanya tetap tertutup. Satu-satunya tujuannya saat ini adalah mengalahkan Gao Menhu dan mendapatkan kualifikasi untuk menjelajah ke tanah Yin Extreme. Melihat ketenangan Yang Chen, Sue Rui semakin sulit memahaminya. Di matanya, Yang Chen hanya memiliki sekitar 15 atau 16 ribu prasasti Dao, sama seperti dirinya. Meski tangguh, jika dibandingkan dengan Gao Menhu, Yang Chen masih sedikit lebih lemah. Dalam waktu singkat, keduanya terbang bersama dan segera tiba di Shock Dragon Platform. Selama perjalanan mereka, Yang Chen mengajukan beberapa pertanyaan tentang platform tersebut. Panggung naga kejut adalah arena besar yang biasanya digunakan untuk latihan bela diri kampusat. Namun, hari ini arena tersebut secara khusus dirancang untuk pertarungan antara Yang Chen dan Gao Menhu. Saat ini, area di sekitar platform naga kejut dipenuhi orang. Para penjaga di lingkaran terluar adalah praktisi tahap pencerahan, sementara yang maha kuasa di area dalam adalah praktisi tahap nirvana. Sedangkan para diaken tahap Mahayana dan tetua tahap tanpa batas, mereka duduk di depan. Orang-orang kuat ini akan menjadi penonton hari ini. Meskipun tidak banyak penonton, mereka tidak diragukan lagi adalah tokoh-tokoh berkualitas tinggi dengan status khusus, itulah sebabnya mereka diizinkan hadir.
Saat Yang Chen dan Sue Rui tiba, mereka menarik banyak perhatian. Yang Chen telah tiba. Dia benar-benar ada di sini. Apa dia benar-benar menantang Gao Menhu? Ini sepertinya bukan pilihan yang bijaksana. Kedatangan Yang Chen dan Sue Rui menimbulkan kehebohan. Di antara kerumunan, Raja Senhe duduk di titik tertinggi, kehadirannya yang kuat mengundang rasa hormat. Di sisinya, duduk seorang pemuda tampan yang tampaknya merupakan seorang kultivator yang relatif baru tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Bukan saja tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat nirvana, tetapi energi yang dahsyat juga terpancar darinya, yang menunjukkan bahwa ia bukanlah praktisi tingkat nirvana biasa. Tidak sulit untuk menebak bahwa pria ini memang Gao Menhu. Hanya Gao Menhu, sebagai murid langsung Raja Senhe, yang memenuhi syarat untuk duduk di sampingnya. Itu Yang Chen, kata Raja Senhe. Gao Menhu mengangguk, Tuan, apakah perlu bagi saya untuk bergerak hanya untuk mengevaluasi seseorang? Pria ini cukup menarik. Meskipun tidak seberbakat dirimu, dia tetaplah seorang jenius yang langka. Prestasinya membuktikan kemampuannya, tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan dan fleksibilitas yang memadai dalam menghadapi situasi. Ini menunjukkan bahwa anak ini unggul dalam banyak hal dan lebih dewasa daripada orang-orang jenius lainnya, kata Raja Senhe sambil menggosok alisnya. Namun, dia dengan bodohnya bersikeras pergi ke tanah Yin ekstrim dan mencari kematian. Sayang sekali jika dia benar-benar mati. Niat awalku adalah untuk menjebaknya dan membuatnya kalah dengan sukarela agar dia mengurungkan niatnya untuk pergi ke wilayah utara. Bakat seperti dia cukup berguna di medan perang, jadi kau harus serius dan mengalahkannya dengan telak. Jadi, jika perlu, kau bahkan bisa mengabaikan fakta bahwa mereka adalah anggota medan perang. Lebih baik mengalahkan mereka tanpa martabat dan membiarkan mereka menyadari betapa jauhnya kekuatan mereka. Pergi ke tanah Yin ekstrim bukan tentang menjadi sentimental dan benar, tetapi mencari kematian. Gao Menhu menyeringai, Tuan, tenang saja, aku tak pernah menunjukkan belas kasihan kepada lawan-lawanku. Jika Tuan ingin aku memberinya pelajaran, aku akan melakukannya. Akhir-akhir ini, banyak pendatang baru di Kam yang bangkit dan mencoba menantangku, tetapi pada akhirnya, mereka semua takluk. Meskipun Raja Senhe memujinya, ekspresi puas di matanya terlihat jelas. Dapat dilihat bahwa dia cukup puas dengan Gao Menhu. Bagus, kata Raja Senhe perlahan. Anak ini berencana melintasi tanah Yin ekstrim, tanpa mengetahui batas kemampuannya, cibir Gao Menhu tanpa sedikit pun nada ironi. Raja Senhe tidak pernah mengatakan hal ini, tetapi tanpa ragu, apa yang dikatakan Gao Menhu adalah apa yang ingin ia katakan jauh di lubuk hatinya. Ia hanya tidak mengungkapkannya secara eksplisit karena statusnya. Raja Senhe dan Gao Menhu hanya sebagian dari mereka yang membahas Yang Chen. Tak lama kemudian, Yang Chen tiba, dan Chen Tianhao segera berdiri untuk menyambutnya. Yang Chen, sahabatku, kau masih datang, Chen Tianhao mendesah getir, menyadari bahwa masalahnya sudah mencapai titik ini, dan tidak ada cara untuk mengembalikannya. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, junior bermaksud mencobanya. Baiklah. Pada saat ini, Chen Tianhao berdiri dan menuju ke arah Raja Senhe, bermaksud untuk membahas masalah tersebut. Itu Gao Menhu, Sue Rui dengan ramah menunjuk Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen mengangguk. Ketika dia menatap Gao Menhu juga balas menatapnya, dan saat tatapan mereka bertemu, percikan api tampak beterbangan. Namun, percikan api itu dipenuhi dengan permusuhan. Melihat Yang Chen dan Gao Menhu sudah saling berhadapan, Sue Rui berkata dari samping, Gao Menhu memiliki Daoyi lonceng raja, yaitu melahap, api, emas, perang, dan niat Dao cahaya yang diwariskan langsung oleh gurunya. Dari semua niat Dao, dialah yang paling mahir dalam niat Dao cahaya. Ada perbedaan yang mencolok antara dirinya dan praktisi niat Dao cahaya biasa lainnya. Baik Raja Senhe maupun Gao Menhu telah mencapai tingkat master niat Dao cahaya, bahkan telah menggabungkannya ke dalam teknik baru. Kalian harus sangat berhati-hati. Yang Chen juga penasaran teknik seperti apa yang bisa diturunkan dari niat Dao cahaya. Tak ada rasa takut dalam hatinya, yang ada hanya gelombang niat bertarung. Ia juga berterima kasih kepada Sue Rui. Terlepas dari sikapnya terhadap Sue Rui tetap bersedia membantunya dengan mengungkap banyak kelemahan Gao Menhu, sehingga Gao Menhu lebih siap dan terinformasi untuk pertempuran tersebut. Pada saat ini, Chen Tianhao telah mencapai Raja Senhe dan berkata, Raja Senhe, Yang Chen telah tiba. Raja Senhe menghitung waktunya, tetapkan larangan. Para tetua di sekitarnya segera bertindak, dan seluruh panggung naga kejut tampak dipenuhi auman naga. Kemudian, seluruh arena diselimuti oleh pola-pola biru yang misterius dan rumit. Di dalam pola-pola ini, samar-samar terlihat bayangan naga emas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa nama Shock Dragon Platform cukup beralasan. Larangan ini jelas ditujukan untuk mencegah kekuatan dua individu yang kuat bocor keluar selama pertempuran. Larangan emas itu tampak kokoh dan dapat diandalkan pada pandangan pertama. Pada saat ini, Raja Senhe perlahan berdiri dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya, Yang Chen, apakah kamu yakin ingin melawan muridku? Benar, jawab Yang Chen.
Kalau begitu, kalian berdua, melangkahlah ke panggung naga kejut, Raja Senhe melambaikan tangannya. Aku, Sang Raja, akan menyaksikan sendiri hasil pertempuran kalian. Yang Chen melangkah maju, dan dalam sekejap, dia tiba di atas ring. Tentu saja, Gao Menhu juga tidak takut pada apapun. Dengan sekejap sosoknya, Yang Chen melihat kilatan cahaya, dan Gao Menhu muncul di hadapannya. Lampu. Yang Chen menyipitkan matanya, mengingat bagaimana Raja Senhe menghilang setelah seberkas cahaya sebelumnya. Yang Chen, seharusnya kau tidak memilih untuk melawanku. Belum terlambat untuk menyerah sekarang, kata Gao Menhu dengan tenang. Yang Chen menggelengkan kepalanya, saudara Gao, tidak perlu bicara seperti itu. Aku punya alasan untuk pergi ke tanah Yin ekstrim. Begitukah? Kalau begitu jangan salahkan aku karena menjatuhkanmu tanpa ampun, menghancurkan harga dirimu, cibir Gao Menhu. Kau memang sangat berbakat, tapi orang sepertimu sering tidak menyadari bahwa selalu ada orang yang lebih hebat dari mereka. Yang Chen tak dapat menahan senyum, kalau begitu aku benar-benar ingin melihat seperti apa dirimu, yang melampaui orang lain. Belum yakin. Yah, kamu akan segera yakin, kata Gao Menhu dengan ekspresi tenang. Dari raut wajahnya yang penuh percaya diri, tampak jelas bahwa ia sungguh-sungguh percaya diri, bukan hanya berpura-pura. Sayangnya baginya, Yang Chen juga memiliki kepercayaan diri yang besar terhadap dirinya sendiri. Kalau begitu, kita bisa mulai sekarang, kata Yang Chen. Ya, kita bisa, Gao Menhu melambaikan tangannya. Guru, kita bisa mulai. Melihat ini, Raja Senhe dengan tenang berkata, mulai. Begitu kata-kata Raja Senhe jatuh, pertarungan sesungguhnya dimulai. Tanpa ragu, tubuh Gao Menhu tiba-tiba muncul di hadapan Yang Chen dengan kilatan cahaya yang berkelap-kelip. Kejadiannya terjadi dalam sekejap, secepat kilat. Pupil mata Yang Chen mengerut karena kecepatan yang luar biasa. Namun setelah memikirkannya, dia mengerti. Lampu. Ya, kecepatan cahaya memang cepat, lebih cepat dari angin, lebih cepat dari gerakan normal. Namun, tidak banyak yang bisa mengendalikan kecepatan cahaya. Dari awal hingga sekarang, Yang Chen telah melihat banyak praktisi kuat yang mengendalikan niat dao cahaya. Niat dao ini memang langka, tetapi bukan tanpa praktisi. Akan tetapi, di antara mereka yang memilikinya, tidak ada satupun di antara mereka yang benar-benar memanfaatkan cahaya dengan cara yang sama seperti yang digunakan sekarang. Menggabungkan cahaya untuk mencapai kecepatan cahaya. Itu sungguh menakjubkan. Namun, reaksi Yang Chen masih cepat. Dalam sekejap, ia membentuk pertahanan menggunakan trikotomi petir, yang terpancar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh ring. Formasi padat itu langsung memaksa Gao Menhu mundur. Gao Menhu sedikit terkejut, cahayanya berkedip-kedip saat ia kembali ke posisi semula. Kemudian, sudut mulutnya melengkung ke atas, menarik. Awalnya kupikir seperti yang lain, kau takkan bertahan satu gerakan pun melawanku. Aku tak menyangka kau akan bertahan satu ronde saja. Semua orang bisa bicara besar, tetapi cobalah untuk menang terlebih dahulu, kata Yang Chen. Gao Menhu tertawa terbahak-bahak, jangan terlalu cepat bangga. Ada yang bisa bertahan satu ronde, tapi hanya sedikit yang bisa bertahan 3 ronde. Dalam 3 ronde, aku akan menunjukkan kekuatanku. Dalam sekejap mata, cahaya Gao Menhu berkedip, dan dia menghilang sekali lagi. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.